Halo guys, selamat datang di channel Nox TV. Kali ini aku akan membawakan kisah yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan aksi heroik seorang pilot yang bernama Kapten Chesley Sullenberger yang menyelamatkan semua penumpang dan para kru pesawat dengan membuat keputusan yang sangat tepat. Tapi dia dituduh tidak menjalankan protokol penerbangan, dan kejadian yang berlangsung pada bulan Januari 2009 membuat Kapten Sully dinobatkan menjadi ikon keselamatan penerbangan. Tragedi ini pun disebut dengan Miracle on the Hudson. Penasaran dengan ceritanya? Still in Nox TV. Film dimulai dengan menampilkan kapten pesawat terbang bersama wakil kapten. Terlihat di sini pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin di kedua baling-baling pesawatnya, sehingga membuat kedua mesin pesawat harus mati total. Pesawat pun terpaksa harus terjatuh dan menabrak sebuah gedung. Untungnya ini hanya sebuah mimpi buruk dari seorang kapten yang bernama Sully. Scene kemudian berpindah di mana saat hari masih pagi, tapi dengan rajinnya Kapten Sully berolahraga lari pagi. Terlihat dari raut wajah si kapten kalau ada yang sedang dia pikirkan, sampai-sampai dia hampir ditabrak. Ternyata yang dipikirkan oleh sang kapten yaitu kejadian kecelakaan beberapa hari yang lalu yang dia terbangkan. Dari kejadian itu, si kapten benar-benar menjadi seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan semua penumpang dan awak kabin pesawat. Dan bagian inilah dibalik kisah dari mukjizat Sungai Hudson tersebut. Pendaratan darurat yang berhasil di Sungai Hudson itu malah membuat sang kapten terus-terusan mengalami mimpi buruk dan bayang-bayang ketakutan. Dia berpikir bagaimana jika waktu itu dia gagal melakukan pendaratan darurat tersebut, atau bagaimana jika pesawatnya malah menabrak gedung-gedung pencakar langit di kota New York. Kita berpindah lagi bagaimana Kapten Sully dan wakil kaptennya yang bernama Jeff. Saat ini mereka sedang diinvestigasi oleh NTSB terkait kecelakaan pesawat yang mereka terbangkan. Para investigator meyakini bahwa pesawat US Airways 1549 harusnya kembali ke bandara terdekat seperti arahan dari pemandu lalu lintas udara, agar pendaratan darurat itu berjalan lebih aman dan tentunya tidak harus mendarat darurat di Sungai Hudson. Kapten Sully mengatakan kalau mereka tidak memiliki cukup ketinggian untuk pesawat dikarenakan mesin pesawat yang rusak. Jadi Sungai Hudson merupakan opsi yang sangat terbaik waktu itu menurut sang kapten. Selain itu, Sungai Hudson memiliki panjang dan lebar yang cukup untuk dilakukan pendaratan darurat. Tapi di sini para investigator terus mencari alasan kalau kecelakaan pesawat kali ini karena disebabkan oleh sang kapten. Kapten Sully lalu mengatakan kalau pilihan pendaratan darurat di sungai itu sudah dia perhitungkan matang-matang berdasarkan pengalaman dia sebagai pilot yang memiliki banyak pengalaman jam terbang selama lebih dari 40 tahun. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya juga kalau kesempatan terbaik untuk penumpang bisa selamat yaitu mendarat di Sungai Hudson. Tapi para investigator ini sempat mencurigai kapten dan wakil kaptennya. Mereka mungkin dalam keadaan mabuk saat menerbangkan pesawat. Saat selesai investigasi, Kapten Sully dan wakilnya akan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Sesampainya di hotel, para wartawan telah menunggu kedatangan mereka. Sebenarnya berita tentang Kapten Sully di media adalah berita yang baik, menjadikan Kapten Sully sebagai seorang superhero yang berhasil menyelamatkan nyawa orang-orang. Tapi justru itu berbanding terbalik dengan para pendapat investigator NTSB tadi. Di tempat lain, ternyata para wartawan telah berkumpul juga di rumah sang kapten dan mau mewawancarai istrinya. Tapi istrinya di sini justru merasa risih dengan kehadiran para wartawan dan hanya berdiam di dalam rumah saja. Keesokan harinya kembali Kapten Sully dan wakil kaptennya harus diinvestigasi lagi, sama seperti investigasi sebelumnya. Para investigator mengatakan kalau mereka telah melakukan simulasi kecelakaan pesawat yang diterbangkan oleh sang kapten, dan hasilnya salah satu mesin pesawat masih bisa berputar walaupun sangat pelan dan membuat pesawat itu sebenarnya sangat bisa mendarat di bandara terdekat. Tentu saja Kapten Sully tidak percaya dengan simulasi itu karena kapten benar-benar yakin kedua mesin pesawat telah mati total. Kapten dan wakilnya berusaha untuk membantu
dibantah, tapi para investigator itu keras kepala dengan hasil simulasinya. Para investigator juga mengatakan kalau besok adalah hari persidangan kapten dan wakilnya di depan administrasi penerbangan federal. Malam pun tiba, scene berpindah di mana sang kapten sedang menelpon istrinya. Sang istri sangat khawatir dengan keadaan suaminya. Ditambah lagi dia khawatir juga dengan finansial keluarga mereka nantinya. Tapi sang kapten tetap memberikan kata-kata semangat kalau masalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Saat mengobrol, istrinya juga mengatakan kalau dia juga khawatir dengan karir sang suami. Hal yang sama dipikirkan oleh sang kapten. Kapten itu takut kalau dia dinyatakan bersalah dan dicopot dari karirnya sebagai pilot. Dia diberhentikan bekerja dan tidak mendapatkan uang pensiun. Walaupun sang istri sebelumnya khawatir, tapi kali ini sang istri berhasil menenangkan si kapten dan mengatakan kalau suaminya adalah seorang pahlawan. Dari sini kita akan flashback ke belakang. Terlihat sang kapten sudah memasuki pesawat. Di dalamnya ada 3 pramugari dan wakil kapten, yaitu Jeff. Sebentar lagi mereka akan lepas landas. Setelah beberapa menit lepas landas, tiba-tiba ada ribuan burung yang berterbangan yang mengarah ke pesawat mereka. Akibat dari burung-burung ini pun membuat 2 mesin pesawat rusak dan mati total. Dan para penumpang mulai terlihat panik, tapi dengan hebatnya para pramugari berhasil menenangkan para penumpang. Di kokpit pesawat, sang kapten mencoba menghubungi menara komando untuk meminta bantuan. Menara komando mengatakan agar Kapten Sully melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Tapi karena mesin pesawat yang mati, sang kapten mengatakan kalau dia akan melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Setelah mengatakan itu, pesawat Kapten Sully langsung hilang dari radar. Dengan cekatan, orang yang menerima telepon dari sang kapten langsung menghubungi kapal atau helikopter yang berada dekat dengan koordinat pesawat Kapten Sully. Dan benar saja, ada sebuah helikopter yang menerima pesan itu dan melihat kalau pesawat sudah sangat dekat dengan sungai. Orang-orang di menara komando pun terlihat sangat putus asa kalau mendarat darurat di atas sungai pasti akan membuat pesawat menjadi hancur. Scene lalu berpindah lagi saat Kapten Sully masih muda. Kapten Sully dulunya pernah mengalami hal yang serupa, kerusakan mesin pesawat saat sedang terbang. Tapi waktu itu pesawat yang digunakan Kapten Sully adalah pesawat jet. Dan beruntungnya lagi, Kapten Sully berhasil mendarat dengan selamat saat itu. Kita berpindah saat pesawat US Airways akan jatuh. Sekarang pesawat itu yang dibawa Kapten Sully ketinggiannya semakin pendek. Para pramugari di dalam pesawat terus memperingati para penumpang untuk bertahan dengan menundukkan kepala ke bawah. Para penumpang sangat ketakutan dan pesawat akhirnya melakukan pendaratan di atas air. Pendaratan cukup bagus yang dilakukan oleh sang kapten. Semua yang berada di dalam pesawat terlihat baik-baik saja setelah pendaratan darurat. Tak lama kemudian, air kemudian masuk ke dalam pesawat. Di sini terlihat para kru pesawat sangat profesional. Walaupun dalam keadaan darurat, mereka masih terlihat tidak panik dan terus mengarah para penumpang ke arah pintu keluar terdekat. Beruntungnya, di sini ada sebuah kapal feri yang melintas dekat situ. Kapal feri ini pun langsung menuju ke arah pesawat tersebut dan berhasil memindahkan penumpang pesawat ke dalam kapal. Kapal bantuan lain pun sudah menuju tempat jatuhnya pesawat. Di sini juga menunjukkan walau terlihat semua penumpang pesawat sudah berhasil keluar dari pesawat, tapi Kapten Sully tetap masuk ke dalam pesawat dan memeriksa apakah semua orang sudah benar-benar keluar dan tak ada lagi yang tersisa di dalam. Setelah memastikan tidak ada lagi semua orang di dalam pesawat, Kapten Sully pun menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat itu. Setelah semua penumpang telah berhasil dievakuasi ke dermaga, di sini Kapten Sully meminta rekannya yang datang ke situ untuk memastikan kembali 155 orang penumpang dan seluruh awaknya ada ataupun tidak. Balik lagi ke masa sekarang di mana sang Kapten Sully dan wakilnya datang ke Departemen Penerbangan Federal untuk mengikuti persidangan. Sebelum masuk ke ruangan, sang kapten menelpon sang istri. Saat menelpon, sang istri masih tidak percaya kalau suaminya bisa selamat dan bahkan menyelamatkan 155 orang di pesawat itu. Akhirnya Kapten Sully dan wakilnya berada di dalam ruangan persidangan bersama dengan para investigator dan anggota administrasi penerbangan federal. Para investigator menunjukkan hasil simulasi pesawat yang berhasil sampai di kedua airport terdekat
terdekat dari posisi pesawat Kapten Sully dan wakilnya saat itu. Tapi entah kenapa para investigator ini terus mencari kesalahan Kapten Sully dalam penerbangan ini. Sekedar info, kenapa harus mendarat di bandara? Karena tingkat keberhasilan untuk keselamatan lebih tinggi. Saat melihat hasil simulasinya, Kapten Sully mengatakan kalau di simulasi itu tidak memperhitungkan faktor manusia. Dalam artian, orang yang berada di dalam simulasi itu hanya melakukan perintah saat mesin pesawat mati, maka langsung menuju ke bandara terdekat. Padahal kalau dalam keadaan nyata, pasti ada jeda waktu yang digunakan kapten dan wakilnya untuk menganalisis keadaan dalam mengambil keputusan saat itu. Entah itu untuk memastikan mesin pesawat yang telah mati total atau tidak, atau untuk memastikan keadaan pesawat saat itu bisa sampai ke bandara terdekat ataupun tidak. Kapten Sully juga mengatakan kalau tidak ada satu orang pun yang pernah dilatih untuk insiden yang dialaminya saat itu. Bahkan saat Kapten Sully bertanya berapa kali pilot yang ada di dalam simulasi itu lakukan sehingga berhasil mendarat di bandara terdekat, salah satu investigator mengatakan 17 kali simulasi baru bisa selamat dengan mendarat di bandara terdekat. Semua orang yang hadir pun kaget mendengar hal itu setelah mendengar perkataan Kapten Sully. Kemudian para investigator memberikan jeda waktu 35 menit waktu respon ke pilot dalam simulasi setelah burung-burung merusak mesin pesawat. Sebelum pilot menuju ke bandara terdekat, saat simulasi mulai dijalankan, hasil akhirnya pesawat tidak bisa sampai ke bandara dan justru akan membuat pesawat hancur. Para investigator pun langsung terdiam. Mereka pun kemudian menunjukkan rekaman black box pembicaraan di dalam kokpit pesawat. Dan kembali lagi dari hasil pembicaraan, Kapten Sully dan Jeff di dalam pesawat tidak menunjukkan sesuatu yang salah. Para investigator pun kali ini benar-benar dibungkam mulutnya oleh sang kapten dan wakilnya. Dan para investigator memuji apa yang dilakukan oleh Kapten Sully. Setelah dipuji, Kapten Sully itu tidak besar kepala. Justru kapten itu mengatakan kalau bukan dialah yang bisa membuat mereka bisa selamat, melainkan karena mereka semua. Karena Jeff sang wakil, 3 pramugari, semua penumpang, orang-orang di menara komando, para kapal feri yang membantu, bahkan sampai petugas penyelamat yang membantu. Kita melakukan semua sama-sama sehingga kita semua bisa selamat. Setelah mengatakan itu, membuat seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu mengapresiasi apa yang dilakukan kapten dan semua yang terlibat dalam kejadian ini, dan film pun selesai.